Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, ya, tetap bahagia, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Ya, di saat pandemi seperti ini, memang pilihan terbaik adalah kita sementara belajar dari rumah. Kesehatan dan keselamatan kita jauh lebih utama. Yang penting kita tetap semangat untuk belajar, insya Allah kita juga bisa memahami materi-materi pembelajaran yang ada. Oke, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, ya, bila keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang ketiga, menjaga jarak. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19 agar semua segera berlalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oke, kita akan lanjutkan berbincang masalah materi simple present tense, ya. Kalau sebelumnya kita bicara simple present tense itu apa, saat ini kita akan mencoba berlatih. We will practice the use of simple present tense, ya. Kita akan berlatih tentang penggunaan simple present tense dalam speaking, dalam kalimat. Oke. Dan sebelumnya saya ingatin lagi untuk rumus simple present tense yang kemarin kita sudah pelajari bersama-sama gitu ya. Kalau kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. Rumus umumnya itu subject, verb one, kemudian objek. Pengecualian untuk he, she, it. Bagaimana kalau he, she, it? Ya, subject plus verb one. Nah, verb one-nya ini, verb satunya ini bisa saja berakhiran s, berakhiran es, atau berakhiran ies. Silakan dibuka lagi catatanya. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject, kemudian do not atau sering kita singkat dengan don't, kemudian verb 1, kemudian objek. Untuk apa? I, you, they, we. Jadi untuk I, you, they, we itu rumusnya adalah subject, do not atau don't, verb one, kemudian objek. Kalau untuk he, she, it, verbnya kembali ke verb 1, tidak ada imbuhan s, es, atau apapun dalam kalimat negatif. Cuman to be-nya berbeda menjadi subject, does not atau doesn't, kemudian V1 dan objek. Dan kalau untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah untuk I, you, they, we itu do plus subject, kemudian verb one dan objek. Sedangkan untuk he, she, it, does, kemudian subject, verb one dan objek. Oke? Iya. Kita lanjut dengan penggunaannya. Jadi simple tense, simple present tense gitu ya. Dalam penggunaannya itu ada 4, ya. Yang pertama, penggunaan pertama itu untuk menyatakan sebuah kebiasaan atau habitual action. Apa yang dimaksud kebiasaan atau rutinitas? Ya, kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan secara berulang, ya, secara berulang setiap hari, sering misalnya gitu ya. Nah, ciri kalimatnya biasanya kalau untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan berulang kali atau rutinitas itu menggunakan penanda waktu always, seldom, sometimes, kemudian every, misalnya every weeks, every day, gitu ya. Jadi sekali lagi habitual action ini untuk menyatakan kalimat untuk menyatakan sebuah kegiatan atau rutinitas. Biasanya ada ciri khasnya penanda waktunya apa tadi? Always, seldom, sometimes, atau every day, every weeks, etc. Okay? For example, contoh, I wake up at
5 o'clock every day. I wake up at 5 o'clock every day. Saya bangun tidur jam 5 pagi setiap harinya. Oke, itu contoh. Yang kedua, my father goes to the office every day at 6 o'clock. Ayahku berangkat ke kantor setiap hari pada jam 6 pagi. Ingat, my father. My father berarti sosok laki-laki bersama dengan he, maka pakainya goes. Ingat, dalam kalimat positif ya. My father goes to the office every day at 6 o'clock. Lagi contohnya misalnya, he plays football twice in a week. Ya, dia laki-laki bermain bola 2 kali seminggu. Oke. Kemudian contoh terakhir, she tries to know about it. Ingat, ini juga she, maka ada akhirannya es karena ini kalimat positif ya. She tries to know about it. Kemudian try, try menjadi ies. Kenapa? Karena iya, verb yang berakhiran huruf konsonan, huruf mati, kemudian ada y, try dari kata try, maka menjadi akhiran ies. Silahkan dibuka lagi catatan yang kemarin. Oke. Yang kedua, penggunaan simple present tense itu untuk menyatakan sebuah fakta, general fact, ya, sebuah fakta yang diakui oleh semua orang. Contoh, matahari bersinar di siang hari. Ya, semua orang tahu, nggak bisa bantah, ya kan? Kemudian dalam contoh yang lain, fire is hot. Api itu panas, gitu ya. Kemudian the sun rises, ya. The sun rises from the east. Ya, matahari terbit dari timur, ya kan? Semua orang nggak bisa bantah. Kenapa akhiran s? The sun itu sama dengan it. Ingat, he, she, it. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi contoh, water boils at 100 degrees Celsius. Air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Ini juga sebuah general fact, ya, sebuah fakta kebenaran yang diakui oleh semua orang. Itu contoh penggunaan simple present tense untuk menyatakan sebuah kalimat yang mengungkapkan general fact atau fakta yang diterima oleh umum. Oke. Penggunaan yang ketiga, simple present tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Ya, kalimat yang berupa perintah atau larangan. Imperatif, kalimat yang berupa perintah atau larangan. For example, close the door, tutup pintunya. Open the window, buka jendelanya. Keep silent, tolong diam atau tenang, ya. Kemudian keep your school tidy, ya, jaga sekolahmu agar bersih, indah, gitu kan. Kemudian be careful. Nah, itu menggunakan simple present tense karena sebuah kalimat yang merupakan kalimat perintah atau larangan. Oke. Dan yang keempat, simple present tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan sebuah rencana, sebuah jadwal kegiatan yang akan berlangsung nanti atau segera, gitu ya. Jadi sebuah kegiatan, sebuah hal, kejadian belum berlangsung tapi akan berlangsung segera. Contoh, pestanya akan segera dimulai loh, gitu ya, atau rapatnya akan segera dimulai loh. Maka kita mengatakannya dengan simple present tense, the party starts soon. Ya, pesta akan segera dimulai. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kita di stasiun ini, ya, pada jam 6:30, ya, pada jam 6:30 atau jam 7 kurang 5 menit gitu ya, jam 7 kurang 5 menit. Kemudian kita sedang nunggu kereta yang berikutnya. Kemudian kita ngomong, the second train
arrives this night at 7 o'clock. The second train arrives this night at 7 o'clock. Kereta yang kedua nanti akan datang, maksudnya datang ke stasiun gitu ya, jam 7. Jadi sesaat lagi. Itu. Oke. Untuk latihan. Nah, sekarang latihan ini. Saya akan memberikan sebuah kalimat, kira-kira ini benar atau salah. Kemudian kalau salah, benarnya seperti apa? Oke, the first, yang pertama. We goes with my brother. Coba, ini benar apa salah? We goes with my brother. Gimana? Iya, salah. Karena apa? We, ingat, I, you, they, we itu verb one dalam kalimat positif. Gak pakai akhiran s. Yang benar mestinya adalah we go with my brother. Oke, bagus. Sudah mulai paham gitu ya. Yang kedua, he doesn't brings the books. Dia laki-laki tidak membawa bukunya. He doesn't brings the book. Gimana? Benar apa salah? Benar. Ah, masa? Coba dipikir lagi. Salah ya. Salah. Karena apa? Betul. Ini subjeknya he. Tapi ini kalimat negatif. Doesn't. Ingat. Kalau kalimat negatif, kalau kalimat interrogatif, kalimat tanya, semua subjek verbnya kembali ke verb pertama. Jadi bring, ya bring aja, nggak usah pakai akhiran s. Yang benar adalah he doesn't bring the book. Oke. Yang berikutnya, she watch a movie. She watch a movie. Salah atau benar kira-kira? Ya, salah ya. Walaupun subjeknya she, kata kerjanya watch, melihat, menonton a movie, tapi ini kalimat positif. Ya, benar. Ini adalah benar ya. She watch a movie. Ya, bingung, jangan mau dibolak-balik bingung. Ingat, kalau kalimat negatif, he, she, it kembali ke verb pertama. Tapi kalau kalimat positif, he, she, it itu ada akhirannya s. Jadi kalimat ini sudah benar. She watch a movie. Tapi kalau menjadi kalimat negatif, misalnya she doesn't watch, ya WACG-nya, watch-nya itu tetap nggak ada akhiran s. Yang berikutnya, he plays football. Ayo, he plays football. He, dia laki-laki. Benar apa salah? Coba dipikir. Ayo, 1, 2, 3. Iya, salah. Kenapa? Ini memang akhirannya y. Akhirannya y. Ya, tapi bukan berarti menjadi es. Y yang berubah akhiran huruf y yang berubah menjadi ies itu kalau apa? Konsonan di depan y. Ini kan vokal a, play, play. Ya, karena ini huruf vokal berakhiran y, maka cukup ditambah dengan s, tidak berubah menjadi ies atau es, kecuali try, try, karena r dan y, r ini konsonan, y ini huruf y. Ingat, akhiran konsonan dan huruf y harus berubah menjadi ies. Jadi ini salah, mestinya yang benar adalah he plays football. Oke. Untuk tugas kalian, jawab melalui grup Telegram. Ada sebuah kalimat seperti ini. Dia, laki-laki, tidak membeli smartphone baru. Dia, laki-laki, tidak membeli smartphone baru. Oke? Kira-kira jawabannya apa? Tulis kalimatnya yang benar, usahakan benar, dan akan kami beri nilai yang bagus. Thank you very much for joining us today. Selamat belajar, tetap semangat, kalian semua hebat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.